Indonesia menduduki posisi 3 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 65 juta perokok. Jumlah perokok ini pun terus bertambah setiap tahun. Perokok di Indonesia diklasifikasi dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Namun yang menjadi masalah sangat krusial adalah perokok di kalangan remaja. Merokok dianggap sebagai sarana pergaulan. Dengan merokok akan mempermudah pergaulan. Salah satu penyebab dari fenomena ini adalah banyaknya iklan rokok yang sangat mudah ditemukan di berbagai tempat dan media. Iklan rokok pada umumnya menampilkan orang yang keren, percaya diri, kreatif, dan berani. Hal ini sangat klop dengan citra diri yang banyak diinginkan para remaja. Selain itu, iklan rokok juga menampilkan pesan-pesan motivasi yang bijak. Papan iklan rokok pun berukuran besar dan mudah dilihat. Para remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mengetahui lebih tentang bahaya merokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 zat berbahaya. 43 zat bersifat karsinogenik yang memicu sel kanker. Ya, selamat malam pemirsa Jak TV. Selamat malam Rahma. Hai. Happy birthday ya. Oh, terima kasih. Oke, Dokter Rahma habis berulang tahun. Kalau habis berulang tahun dia nggak banyak bicara karena sudah kehabisan banyak makanan, kehabisan uang pasti traktir orang. Terlalu kenyang perutnya. By the way, yang ke-15 tahun ya. 15 tahun plus. Baik, sebelum kita traktir ya. Oke, pemirsa kita ketemu lagi nih di Kata Dokter yang berbicara masalah tadi. Kalau melihat Viti tadi, sebenarnya banyak sekali orang beranggapan bahwa rokok itu merupakan satu hal yang sudah pasti tidak memberikan efek yang sehat buat tubuh kita ya. Rokok dan juga gaya hidup. Banyak sekali orang beranggapan kalau zaman dulu merokok itu gaya hidupnya pasti keren, ya kan? Sekarang udah nggak lagi. Sudah bergeser eranya. Dan udah beberapa kali sebenarnya kita mencoba membicarakan ataupun mengangkat tema seputar tentang rokok, tembakau, efeknya dan kerugiannya seperti apa. Tetapi banyak sekali permintaan yang sudah masuk pada kita di sini untuk tetap mengulas lagi tentang bahaya merokok ini. Jadi sekarang tema kita malam hari ini adalah sehat tanpa asap rokok. Jadi sehat tanpa asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, tetapi kalau tetangga, teman dan sekitarnya merokok, itu juga kan nggak baik buat Rokok kita. pasif juga sama aja. Iya, nah seperti apa sih efeknya? Apa sih saja mungkin yang harus kita hindari dan bagaimana cara berhenti mungkin untuk berhenti bagi Anda para perokok? Nanti kita bahas ya. Dan seperti biasa Dokter Rahma, kita kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah penyanyi baru. Baru mungkin baru launching, masih malu-malu kucing. Rising star ini. Belum rising star, ya bisa dikatakan juga seperti itu ya. Kamu mau kenalan duluan, Dokter Yanti? Saya apa sih nggak duluan? Jadi kalau malam hari ini berbicara masalah musik, kita tanya sama dia. Tapi apakah dia merokok atau tidak, kita langsung panggilkan. Nah, siapakah dia? Abdi Petra. Halo, mana nih penyanyi kita yang cakep itu? Halo. Selamat malam. Kenapa di tangan kirinya ada apa? Ada yang birthday kayaknya ya. Kamu udah betah? Aduh, saya agak mulai curiga. Rahma, saya mulai curiga tadi kok bunga di sini hilang begitu. Ternyata, oke, silakan duduk. Ini mau di sini. Oke, silakan duduk di sini. Baik. Aduh, kamu baik sekali, Abdi. Coba saya melihat. Kenapa nggak ada Dulu kan kadonya? cowok romantis. Romantis, tapi dia ngambil ke bunga di. Itu niatnya udah baik ya. Baik. Boleh. Dokter Dara jangan cemburu ya. Oke. Apa kabarnya Abdi? Terima kasih ya. Super sekali. Iya. Kalau penyanyi itu rambutnya lagi mode-mode Korea sekarang gitu ya, maju-maju ke depan ya. Oh, kamu juga nih maju nih. Sebentar lagi saya maju ke belakang. Oke, kalau berbicara masalah musik nih, apa kamu karena gaya rambut tren Korea ada aliran sedikit Koreanya atau enggak? Enggak sama sekali. Oke, ini musiknya apa nih genrenya? Pop. Pop Lebih ya. ke pop. Iya, Udah berapa lama sih, Abdi? Untuk berusaha. Dia kan baru ya? Iya, baru. Mulai. Ini single pertama, judulnya Aku Telah Jatuh Cinta. Terus. Ya. Jadi sih sebenarnya kalau nyanyi sih sudah lama, cuman sempat vakum dan baru kembali lagi sekarang untuk coba bernyanyi. Oh, kalau misalnya udah pernah lama sempat vakum, jadi awal mula nyanyi itu dari tahun berapa? Sekitar tahun 2005 lah. Vakumnya kenapa? Vakumnya karena aku ada akses lain tuh, aku juga bergerak di event organizer. Oh, kamu IO juga? Iya. Oh, jadi jobnya banyak. Harus ada prioritasnya. Baiklah. Oke, tapi kalau sekarang kamu berbicara tentang bermusik nih ya, industri musik sekarang ini bagaimana sih menurut kamu? Lagi lesu nggak? Ya, lagi lesu dan cukup
memprihatinkan ya. Iya, karena masyarakat sekarang lebih suka lagu-lagu dari luar ya. Mungkin kita harus bisa belajar apa yang bisa menarik minat dari kamu kan juga orang entertain ya, bisa membuat, mungkin bisa memberikan pengaruh kepada pencipta lagu atau apa, memajukan musik kita, ya kan? Mungkin aliran musiknya bagaimana supaya lebih menarik, kan sekarang lagi trennya Korea, begitu kan? Kamu mungkin dari tadi Korea mulai dokter ya? Saya mau dapat cowok Korea soalnya. Mau berangkat ke Korea saya. Oh gitu. Baiklah. Lagu Aku Jatuh Cinta ya. Aku telah jatuh cinta. Baik, boleh, tapi nggak boleh salah jatuh cinta pada orang yang salah, nggak boleh itu. Baiklah. Aku Telah Jatuh Cinta. Ini ada inspirasi dari kamu sendiri memang, atau memang itu dari penciptanya, memang kayaknya ini khasnya vokalnya cocok buat kamu, atau memang kamu minta sama penciptanya? Kamu dong bikin aku lagi jatuh cinta nih, dibikin lagu Aku Telah Jatuh Cinta gitu. Kebetulan sih lagu ini aku tulis sendiri sama temen. Jadi bukan dari kisah nyata juga enggak. Tapi ternyata ya, benar kata teman musisi itu, lagu itu adalah sebagian doa. Jadi ternyata ketika aku tulis lagu ini selesai dan akhirnya aku jatuh cinta. Jadi sebenarnya itu doa juga lagu sih sebenarnya. Iya, jatuh cinta tuh perlu ya, tapi jatuh cinta jangan pada orang yang salah. Nanti kita lanjut lagi ya, Abdi ya, berbicara sama kamu memang menarik sekali. Pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan tema malam hari ini adalah sehat tanpa asap rokok. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang ingin menelpon ke sini, boleh ke 515-5111. Kita akan membahas seputar rokok dengan kerugian dan juga bagaimana cara solusi tepatnya seperti apa. Nanti kita akan hadirkan narasumber kita. Tapi sebelumnya sudah ada bintang tamu kita, yaitu Abdi Putra. Abdi, seperti tadi sudah ditanya-tanya sama Dokter Yanti seputar rokok, dan ternyata pas lagi iklan kamu bilang kamu memang tidak pernah merokok. Iya. Wow, kenapa bisa begitu dan konsisten nggak pernah mau mencoba namanya rokok? Salut nih saya nih. Pertama mungkin faktor lingkungan ya. Pertama dari keluarga aku, memang dari keluarga orang tua aku, papa aku tidak merokok. Jadi sangat-sangat ngebantu aku untuk tetap stay ya, tidak mengenal rokok. Konsisten. Oke, dari orang tua. Tapi kan kadang-kadang yang namanya gangguan itu dari teman ya kan, teman pergaulan ya. Atau misalkan lagi ke satu daerah di mana kalau udah sama teman-teman itu kan agak susah untuk menolak gitu. Kamu kenapa bisa tetap kekeh nggak mau juga? Jadi pada intinya sih tetap pada sadar kalau kita nih cinta sama diri kita sendiri ya. Kita sayang sama diri kita. Jadi kalau nggak bermulai dari diri kita sendiri, ngejaga apa yang baik buat kita, ya kita nggak bisa bagus. Aku mau kasih kamu selamat. Jadi pemirsa di rumah juga mulai harus mengerti bahwa udah nggak tren lagi cowok tuh harus merokok ya. Udah nggak zamannya lagi. Dan sebenarnya bagaimana sih merokok ini di zaman-zaman seperti ini? Apa sih efek dan penyebabnya seperti apa? Kalau kita berhenti atau kita tidak berhenti dari merokok? Kita langsung panggilkan saja narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah dokter spesialis paru. Beliau adalah Dokter Budi Antariksa, spesialis paru. Selamat malam, Dokter Budi. Selamat malam, Dokter Budi. Malam. Selamat malam, dokter. Silakan dokter. Kabar baik, Dokter Budi. Silakan dokter. Silakan dokter. Seru nih ada Dokter Budi, seru nih kita ngobrolnya. Seputar kesehatan. Benar. Dokter Budi, kita kan ngebahas masalah rokok nih. Ini sebagai seorang yang memang udah expert di bidang paru, pastinya udah pasti tahu bahwa rokok itu pasti bahaya. Kita semua udah pada tahu nih sebenarnya. Cerita sedikit sih bagaimana prosesnya si rokok itu kalau dihisap sampai ke dalam paru-paru di tubuh kita, kemudian memberikan efek yang banyak sekali yang merusak seluruh organ tubuh kita, terutama paru mungkin. Cerita biar pemirsa juga tahu gitu. Sebenarnya saya agak-agak lupa mengatakan bahwa lain kali kalau ada acara rokok ini mungkin harus ada foto paru pada waktu kita masih di anatomi, ya. Biar masyarakat yang merokok tuh melihat seperti apa gambaran foto paru perokok. Jadi biar stop gitu rokoknya. Silakan dokter. Jadi kalau dari rokok itu berbagai macam zat di dalamnya tuh banyak sekali. Ya, bisa sampai 7.000-an. 7.000-an. Dan terutamanya tuh adalah ada kandungan CO-nya, terus ada kandungan tarnya, ada kandungan nikotinnya, oksidatif yang lain. Itu bahaya buat kesehatan kita. Dan tidak ada untungnya sebenarnya untuk melakukan aktivitas merokok. Ulangi lagi dokter, tidak ada untungnya. Baik. Kenapa masih aja ya? Dokter, sebenarnya kalau kita melihat seseorang merokok ya, kenapa dia dari awal merokok kemudian sulit sekali untuk berhenti merokoknya? Sebenarnya itu punya sebenarnya kebiasaan ya. Nah, sebenarnya kalau rokok itu bisa dikatakan orang tuh mau berhenti,
pada awal dari dia merokok itu mungkin efek pada tubuhnya lebih bagus ya. Tapi apakah yang seseorang yang sudah merokok bertahun-tahun kemudian dia berhenti itu efeknya masih sama atau mungkin masih lebih baik atau masih mengurangi masa hidupnya atau bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau untuk berhenti merokok, kuncinya sebenarnya adalah niat. Pertama niat. Yang kedua mungkin dari lingkungan, pengetahuan dia tentang rokok. Jadi efek dari rokok itu biasanya sih kita lihat dari aktivitas dia merokok seharinya tuh berapa batang, lalu selama berapa tahun. Nah itu nanti dikalikan saja, umpamanya 20 batang selama 20 tahun, itu ada namanya indeks Brickman. Indeks Brickman itu hitungan jumlah rokok dia yang dia penghisap. Jadi indeks Brickman itu akan melihat apakah dia derajat merokoknya termasuk ringan, sedang atau berat. Dan itu akan berpengaruh dengan paru-paru tadi. Iya. Nah, bukan hanya paru-paru, semua yang tubuh ini bisa terpengaruh oleh asap rokok. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Budi bahwa ternyata memang itu merupakan pengaruh dari lifestyle juga ya dengan lingkungan sekitar. Karena kayak Abdi juga bilang bahwa ternyata kekeh dia nggak pernah mau merokok karena melihat contoh dari orang tua. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ternyata kalau misalkan nggak ngerokok abis makan itu kayaknya stres banget. Kalau misalnya udah ngerokok itu reduce stresnya. Kaitannya ada kan? Bener tuh ya. Kan? Banyak yang bilang begitu ya. Sebenarnya gini, kalau dalam rokok tadi saya sudah sebutkan diantaranya terdiri dari kandungan nikotin. Nikotin ya pastinya. Nikotin itu membuat dampak terhadap pengeluaran zat dopamin. Dopamin itu adalah zat yang memberikan rasa nyaman. Rasa nyaman. Jadi itu yang bikin menagih ya. Orang mau terus menghisap rokok. Nanti kadar suatu ketika dia sudah mulai tidak merokok, dia merasa kekurangan adiksi. Mulai ketergantungan ya. Mulai dari ulang lagi sampai dia akan lingkaran setan lah. Baik, mengetahui seseorang itu kecanduan rokok, itu bagaimana dokter ciri-cirinya? Apakah memang kalau memang udah nggak bisa sama sekali bertahan atau masih bisa sesekali mengurangi, itu masih termasuk kecanduan atau enggak? Atau bisa dilihat dari berapa batang, berapa jumlahnya atau bagaimana? Rata-rata kalau udah dia termasuk yang sedang sampai sedang itu ukuran batang rokok berapa tadi? 200 sampai 600 itu termasuk yang sedang. Kalau 200 sampai 600 apa nih, Dok? Per batang? Jadi, dari dia tadi per hari berapa batang, dikalikan dia jumlah tahun dia merokok. Jadi antara 0 sampai 200 itu masuk yang ringan. 200 sampai 600 itu termasuk yang sedang. Di atas 600 termasuk yang berat. Jadi kalau semakin berat biasanya memang udah memberikan dampak terhadap kesehatannya. Dan salah satu dampaknya itu kan pasti ada di paru-paru ya, Dok ya. Kalau untuk ringan, sedang, dan berat. Paru-paru, jantung, otak, banyak sekali. Kemana-mana. Jadi sebenarnya tadi saya bilang bahwa semua organ tubuh ada efek daripada paru-paru tersebut ya. Jadi kalau melihat sebenarnya banyak hal yang kita perlu tahu ya. Sebenarnya seperti apa sih kira-kira makanan-makanan apa saja mungkin yang dapat membantu atau mengurangi seseorang itu jauh dari ketergantungan dari asap rokok. Kita lihat melalui VT-nya berikut ini. Pecandu rokok direkomendasikan mengkonsumsi sayuran ini karena sebagai penyeimbang efek nikotin yang masuk dalam tubuh. Jenis makanan berdaun hijau antara lain adalah bayam dan brokoli. Dan juga bawang merah. Hasil penelitian bahan makanan ini ternyata bisa membantu Anda untuk menyehatkan paru-paru. Bahan makanan yang satu ini juga terbukti mampu menyehatkan paru-paru Anda karena kacang panjang mengandung magnesium dan zat anti kanker. Sedangkan kacang kenari memiliki kandungan protein, lemak, dan zat antioksidan yang sangat baik untuk menyehatkan organ pernafasan Anda. Satu lagi bahan dapur yang memberikan manfaat ekstra terhadap kesehatan tubuh. Kunyit memiliki fungsi yang kaya akan zat dan kandungan yang sangat baik untuk kesehatan. Bahkan kandungan kurkumin yang terdapat dalam kunyit sangat ampuh memberantas pertumbuhan sel kanker
dan tumor pada paru-paru. Iya, brokoli, kacang panjang, kemudian kunyit dan sebagainya. Kenari itu juga merupakan makanan-makanan yang bagus katanya. Bagaimana dokter sebenarnya? Kenyataannya mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai makanan-makanan tersebut. Apa benar dapat membantu juga untuk tubuh kita? Iya, kalau dari merokok itu ada namanya zat oksidatif. Iya. Zat oksidatif itu akan merusak sel. Ya. Jadi dalam sayuran atau buah-buahan itu banyak sekali vitamin yang mempunyai peran dalam antioksidan. Biasanya adalah vitamin C, vitamin E, dan yang paling penting ya antioksidan yang lain. Nah, seperti tadi yang disebutkan, mungkin di beberapa buah-buahan itu ada vitamin-vitamin tersebut. Betul, jadi memang betul ya. Nah, kalau misalnya udah dengan makanan yang udah tadi dokter Yanti bilang, terus ditambah dengan suplemen, misalkan itu, apakah itu cukup membantu atau sebenarnya nggak ada fungsinya? Kalau misalnya memang kita termasuk, dokter Yanti langsung kalau misalnya kita udah termasuk perokok yang sudah menengah ke atas lah ini grade-nya ini ya. Jangan dijawab dulu dokter ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi ya, menarik sekali pertanyaan Dokter Rama. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Pastinya. Oke. Pemirsa, kembali semua di sini di Kata Dokter. Anda boleh telepon loh pemirsa. Ini ada Dokter Budi Antariksa. Jangan dianggurin aja. Boleh telepon tanya seputar masalah asap rokok 5155111. Dokter Budi akan menjawab pertanyaan Anda. Bukan hanya rokok, mungkin yang terkait dengan paru juga mungkin bisa dijawab oleh Dokter Budi ya. Oke. Sambil menunggu tadi pertanyaan Dokter Rama yang bagus dan hits itu belum terjawab. Dia bilang suplemen. Saya setuju banget. Itu karena banyak sekali kalau kita melihat di luar sana suplemen diperuntukkan. Ini kalau merokok sekian batang pakai ini bagus katanya begitu. Dengan alih-alih antioksidannya tinggi. Setuju. Gimana tuh dokter? Jadi kalau yang paling penting adalah berhenti dari merokok. Satu. Itu utamanya. Jadi itu adalah zat yang berbahaya buat tubuh kita. Jadi usahakan berhenti. Dan itu semua tergantung dari nawaitunya. Niatnya. Jadi niat itu apapun yang terjadi, mau ada suplemen, mau ada apa, tetap rokok itu harus diberhentikan. Niat yang paling utama. Kamu mau bertanya sudah mengasih kode seperti saya sepertinya ketika saya Abdi. Mungkin kalau dampak pasif ataupun merokok atau mungkin sering dipaparkan ya di media atau dimanapun. Cuman saya sih lebih gimana ya? Kita kan generasi muda bakal anak kecil pun sekarang di beberapa pakai Pulau Jawa, Pulau Indonesia itu sangat tinggi. Dia pun sudah merokok kuat. Iya. Maksudnya di sini pasti kan kedokteran tuh ada organisasinya seperti itu. Ada nggak sih atau pernahkah upaya-upaya dari kedokteran untuk memberikan bukan somasi kali ya atau ke pemerintah? Sudah terpapar jelas dampaknya sangat-sangat bahaya. Tapi kalau saya pribadi sih ngeliatnya belum ada langkah-langkah yang benar-benar nyata gitu loh. Selain upaya-upaya pemerintah juga sudah dilakukan upaya-upaya oleh Dokter Budi Antariksa. Cara upayanya adalah memberikan presentasi kepada seluruh. Mungkin kita bisa melihat dari slide show berikut ini mengenai presentasi daripada Dokter Budi Antariksa. Mesti dikasih penjelasan dokter nih mengenai apa presentasi ini. Ya, silakan. Ini adalah diperlihatkan bahwa slide show-nya bahwa negara Indonesia termasuk yang nomor 5 terbesar dengan konsumsi rokoknya. Hitungannya dalam miliar batang. Itu sekitar dari paling tinggi ya. Nomor 5 itu dari Cina, Amerika, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Nah, ini kenapa bisa sampai dia masuk ke urutan ke-5 sih? Apakah memang karena bebasnya perdagangan atau bagaimana dokter? Jadi Indonesia itu termasuk yang tidak mengikuti FCTC, jadi mengontrol tabakonya di dalam negara. Bagus ya. Jadi kalau kita pergi ke umpamanya ke Muang Thai atau mungkin ke Malaysia, itu juga rokok sudah demikian nggak gampangnya beriklan. Restricted sekali ya. Restricted sekali dan juga tidak gampang diakses oleh anak-anak. Itu saya setuju. Jadi kalau di sana dilihat umurnya berapa dan rokok harus itu kasih lihat ID kan? Kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya sih kalau misalnya kita melihat dari perbedaan dari dulu ke sekarang, itu kalau misalnya ditanya ada progres seperti tadi Abdi udah tanya, ya kan kalau misalnya anak kecil segala macam merokok, sebenarnya memang udah ada progres kan, lebih kelihatan nyata sekarang. Tetapi kayak masih ada celah-celah yang dimana sampai entah itu kesalahan dari pemerintahnya, kurang peraturan atau
masyarakat kita yang bandel. Saya rasa setuju dengan pertanyaan Rama dan juga pertanyaan Abdi, dokter. Bagaimana sih upaya sebenarnya kuncinya kita dari pemerintah yang utama ya. Kira-kira apa sebaiknya yang kita inginkan kepada pemerintah seperti yang diinginkan oleh Abdi juga dan Rama mungkin? Biasanya sih langkah-langkahnya adalah tidak gampang mereka beriklan secara terbuka sekali, benar. Gitu ya. Lalu, Walaupun sekarang sudah di belakang iklannya ada bahaya merokok bla bla bla. Dengan foto yang udah gede loh, sekarang lumayan gede kan. Benar, sudah lumayan dan tidak mudah diakses oleh anak-anak. Baik. Jadi cuma di Indonesia ada rokok dijual 1 batang di lampu merah. Oh iya. Nah, terkait dari apa yang sudah kita berbincangkan, melihat kembali slideshow berikut ini, ada prevalensi perokok kelompok umur 15 sampai 19 tahun. Maksudnya itu yang Ini paling cenderungannya tinggi. dia tetap naik. Oh Ya, dari tahun 95 sampai 2001. Tolong dijelaskan, ini 2004, berdasarkan 2007. penelitian ya dokter ya? Iya. Ini apa penyebabnya? Kenapa sampai umur sekian ini justru malah itu masa-masa produktif loh, iya kan? Iya. Bagaimana itu dokter? Itu mungkin karena iklannya mereka memang sangat-sangat Menarik dan gambarannya sepertinya cowok-cowoknya maco kalau iklan rokok itu ya. Nggak benar. Dan lagi pula kalau umpamanya Harusnya yang ringkih gitu. kayak umur-umur saya gitu disuruh atau di SPG itu datang untuk Dengan nawarin cantik-cantiknya rokok, ya, betul. biasanya sih nggak akan ke saya. Baik. Dia Dia sudah akan melihat cari baju putih. adalah anak-anak SMP, Baik. anak-anak Abdi SMA. jangan ya dia. Tidak. Enggak apa-apa. Kalau tadi tuh gambarannya tadi sempat terpotong, mungkin slideshow-nya bisa ditampilkan kembali gambaran tubuh Anatomi tubuh ya, yang paru-paru dan sebagainya, itu menjelaskan mengenai apa itu Tapi saya dokter? penasaran Itu kok dampaknya dengan terhadap anatomi tadi. Tubuh iya Iya, coba terhadap mungkin tubuh. bisa ditampilkan kembali ya slideshow mengenai Dan sekaligus anatomi juga saya tubuh pengen tadi. tahu, kalau misalnya tadi dokter udah bilang bahwa ternyata kalau misalnya merokok itu kan ada fasenya, grade-grade-nya ya kan, rendah, sedang, berat sekali. Kalau misalnya kita melihat dari Sebelumnya mungkin ya. paru-paru kita, dokter, paru-paru manusia itu kalau misalnya dikategorikan ringan, sedang, berat, itu damage-nya ataupun kerusakannya seperti apa? Jadi kalau dari efek dari merokok yang paling jelas adalah terjadi suatu proses peradangan. Ya. Karena itu adalah suatu zat yang sifatnya iritatif. Dan di dalam saluran napas itu ada mekanisme pertahanan tubuh. Ya. Ya, apakah itu ada silia atau rambut-rambut kecil-kecil yang berusaha untuk Menyaring ya. terus mengusir zat-zat yang masuk ke situ. Nah, Nah, seperti gambaran ini ya. ini di sini diperlihatkan efeknya itu bisa kemana-mana, ya, mulai dari Paru, otak, paru sampai semuanya bisa. bisa ke bawah loh, walaupun dia di paru-paru Iya. tapi dia bisa turun ke bawah. Ovarium. Wanita bisa infertilitas dan sebagainya. Oke, infertilitas. kita mulai dari atas. Kalau otak apa yang terjadi dokter? Seperti apa yang terjadi gambaran pada otak? Kalau paru seperti apa? Mungkin kanker paru dan sebagainya, dan pada mungkin organ kewanitaan, rahim dan sebagainya mungkin. Kalau di otak bisa terjadi infak. Infak ya. Infak nanti bisa saja suatu ketika terjadi perdarahan. Dan kematian sudah pasti. Kematian, Baiklah perdarahan berikutnya. otak. Ya. Lalu kalau untuk ke paru tentunya yaitu tadi di dalam rokok itu kan yang dihirup adalah udara atau gasnya ya. Iya. Gas itu bisa sampai ke dalam. Ya. Dan itu akan menurunkan fungsi parunya. Jadi kalau orang hidup tuh memang fungsi paru suatu ketika umur 40 tahun kan dia akan menurun. Iya. Tapi orang yang perokok dia nurunnya lebih curang. Lebih Lebih cepat cepat. sebelum usia seharusnya menurun kan? Nanti biasanya untuk umur 60 tahun mungkin udah keluar sesaknya. Baik. Ya. Batuk-batuknya. itu seputar Kalau rokok. kepada wanita, Pada wanita banyak juga. kan yang rokok Umpamanya, bukan hanya pria. Iya. Kalau wanita gimana tuh? Biar yang wanita-wanita juga lebih aware gitu. zat di dalam rokok adalah satu zat karsinogenik. Ya. Ya itu tar biasanya. Iya, betul. Nah, itu akan mempunyai efek pada ovarium, dia memberikan suatu cancer atau mungkin di cervixnya. Cervix Ya, dan sebagainya bisa juga. fertilitas pun juga. Infertilitas terjadi ya. Infertilitas juga. Baik. Jadi pengaruhnya kemana-mana sebenarnya. Jadi Iya. no untuk masalah merokok. Karena bisa Iya. mengganggu ovulasinya. Kalau melihat ini dokter, keluaran estrogennya. siklus adiktif nikotin maksudnya seperti apa nih? Jadi kalau dia merokok, dia merasa lebih senang. Nanti suatu ketika di otaknya dia akan keluarkan dopamin, nyaman gitu. Suatu ketika akan hilang.
efeknya dan merasa kekurangan. Mau nggak mau dia akan merokok kembali. Makanya jadi ketagihan tadi ya. Lingkaran setan dibilang ya. Oke. Nah ini kan bermacam-macam rokok, bentuk, rasa. Sekarang ini di tahun ini kan kayak makin merajalela kemana-mana. Ada yang drama pengamat rokok sebenarnya. Dan segala macam kan. Karena saya bingung ada yang rasa vanilla, coklat, stroberi dan sebagainya. Itu apa namanya rokok elektrik ya? Iya. Apakah sebenarnya efeknya, ada yang bilang bagi teman-teman saya yang ini kan elektrik nggak sebahaya yang biasa gitu kan, tapi sebenarnya kalau menurut saya kayaknya sih sama-sama aja bahayanya. Menurut Dokter Budi bagaimana ya, Dok? Jadi kalau untuk sigaret elektrik, elektrik sigaret itu dikatakan katanya sih untuk mengurangi dampak dari rokok yang biasa, dampaknya itu dan sebagainya. Tapi di dalamnya situ juga ada nikotin. Ada nikotin. Masih ada kandungannya ya? Masih ada dan bisa dipilih tuh antara yang berapa miligram sampai 24 apa tuh gitu ya. Di samping itu ada vaporizer. Vaporizer itu ya perasanya. Perasanya ini ada hubungannya juga karsinogenik ternyata. Makanya di beberapa negara sudah di FDA sendiri pun juga tidak diizinkan. Baik. So ya, dan jadi namanya rokok elektrik dengan rokok batangan biasa itu artinya sama-sama ruginya banyak, tetap sama. Oke, nanti kita masih akan membahas seputar yang namanya rokok ini. Nanti Abdi mau tanya sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, kembali bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa masih bisa telepon ke sini ke 515-5111. Kita masih membahas seputar yang namanya rokok dengan segala keburukannya. Oke, dan tadi sudah diulas sama Dokter Yanti dan juga Dokter Budi bahwa ternyata rokok itu tidak ada bagus-bagusnya sama sekali, malah banyak sekali yang namanya penyakitnya. Di antara beberapa penyakit kronis yang sudah disebutkan tadi, masih ada satu nih yang belum kita bahas nih, yang kayak menjadi momok bagi semuanya, itu impotensi, Dokter. Bukan momok menyenangkan tuh kalau misalnya kalau orang-orang yang wah memang itu bisa menyebabkan impotensi gitu kan, tapi masih juga ngerokok, itu kesehatan nggak habis pikir gitu namanya. Nah, kaitan impotensi dampaknya bagaimana sih, Dok? Iya. Jadi rokok itu karena ada nikotinnya, dia merusak pembuluh darah yang perifer. Iya. Salah satunya juga pembuluh darah di daerah vena di daerah apa namanya? Alat vital pria ya. Prianya. Ya. Di samping itu juga dia merusak katup dari vena-vena tersebut. Jadi kalau untuk satu proses erektil dari alat kelamin pria itu butuh pembuluh darah yang pembuluh darah vena di situ diisi oleh darah. Baik. Jadi begitu dia tempatnya kecil, katupnya juga nggak baik, tidak bisa. Maka tidak bisa. Maksudnya vasodilatasi gitu kan. Ini malah konstriksi terus. Masalah konstriksi terus. Oke, jadi kaitannya di situ ya. Sebenarnya semua itu ada efeknya setelah sekian lama, berapa lama, Dokter? Karena kadang-kadang aduh katanya bilang ini, saya udah bertahun-tahun nggak apa-apa kok ngerokok, nggak ada efek apa-apa. Itu nggak ngerokok malah ini juga meninggal cepat duluan daripada saya. Ada kan yang jawab sering ya kan? Aduh, kalau saya menasihati itu jawabannya seperti itu, saya sampai kadang-kadang nggak bisa berkata apa-apa. Jadi gimana ini, Dokter? Biasanya gini, rokok itu kalau di dalam tubuh manusia ada juga antinya gitu ya, ada recovery-nya. Jadi dia akan bisa mengeliminir dari efek dari merokok. Tapi terus terang, itu tergantung dari jumlah banyaknya dia yang merokok. Mungkin dia punya kekuatan dalam tubuhnya, zat-zat yang mengeliminir itu banyak. Tapi ada beberapa yang mungkin sedikit. Jadi begitu zat itu udah habis, tertinggallah dampak-dampak dari merokok itu terhadap tubuhnya. Baik. Tapi sini saya penasaran deh, kalau misalnya kita mendengar penjelasan dari Dokter Budi kan secara ilmiah, secara medis ya. Tapi kalau misalnya untuk Abdi sendiri, misalkan kamu lagi bergaul sama teman-teman kamu nih, terus kalau misalnya ngeliat banyak banget yang ngerokok, cara kamu memaparkan bahwa ternyata rokok itu tidak baik, itu kena nggak sama mereka? Si Abdi. Kayak jauh banget begini kan. Gimana? Kalau kita lingkungannya merokok semua misalnya, nggak mungkin nggak ngerokok ya kan, pasti banyak rata-rata merokok. Bagaimana kata Rahma menyikapi? Jujur. Nggak mungkin kan cowok-cowok pakai kipas gitu, nggak mungkin. Jujur aku juga yang termasuk alergi ya dengan rokok ya. Sama jadi secara personal aku memang sangat ngebatasin pergaulanku di mana aku berada, dan ketika tempat itu tidak safety buat aku cepat-cepat menyelesaikan apa urusanku dan aku pamit kalau itu sudah tidak nyaman lagi, karena aku tidak mungkin sesak nggak mungkin memaksakan diri, tidak mungkin juga memberhentikan orang berarti yang sudah si pasifnya ini yang harus menyelamatkan diri, ya kan, bukan si aktifnya ini yang tahu diri. Nah kan itu bingungnya di Indonesia kayak begitu. Baik.
Podinya boleh? Boleh bersama Allah buat Abdi boleh. Dari teman-teman musisi kali ya, teman musik gitu penyanyi. Terkadang mereka tuh ya begadang ya. Katanya mereka kalau nggak ngerokok itu nggak keluar idenya gitu. Kalau nggak ngerokok dan nggak kopi hitam gitu ya? Iya. Rama, kamu tahu sekali ya. Apakah emang ada sehingga ngerokok menjadi semakin cerdas atau semakin idenya semakin berlian gitu? Iya. Atau hanya suges saja gitu? Secara kedokteran sebenarnya enggak. Iya. Cuman mungkin karena ada rasa nyamannya itu aja dia bisa. Iya. Adiksinya tadi itu ya. Jadi adiksinya. Iya. Sebenarnya kalau disuruh konsentrasi benar-benar orang yang perokok sama yang tidak perokok lebih konsentrasi yang orang yang tidak perokok. Baik. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua ya suka susah juga ya. Mungkin saya mewakili dari ibu-ibu yang mungkin sudah sampai pada titik kulminasi yang kalau suaminya merokok, kemudian ada bayi, ada anak kecil di rumahnya dan suaminya masih tetap menghirup mengeluarkan asap rokoknya. Ini mungkin bisa diberikan penjelasan dokter kepada para suami yang kalau memiliki anak kecil bagaimana sih cara yang sebaiknya untuk sejauh-jauhnya dari putra-putra kita dan putra dan putri maksudnya. Dampaknya juga ya, bayi dan anak kecil. Jadi gini, kalau itu termasuk yang anak-anaknya adalah second hand smoker atau perokok pasif ya. Kita harus bedakan bahwa perokok aktif dan perokok pasif itu punya dampak asapnya itu lebih bahaya yang perokok pasif kan. Itu anak kecil-kecil. Tapi seberapa bahaya? Jadi kalau pada anak-anak sudah terpapar oleh itu, maka gangguan-gangguan pertumbuhan apakah dari parunya, nanti juga terjadi peradangan-peradangan dari tempat-tempat yang lain, dan gangguan pertumbuhan dari hormonal itu juga akan berpengaruh. Dan juga banyak sekali anak kecil yang mungkin berulang kali, ini pengalaman pribadi saya pernah berobat beberapa bulan imunisasi anak saya. Saya melihat ibu itu mengantar anaknya, kemudian balik lagi beberapa bulan anak itu lagi datang dengan batuk pilek berulang. Ternyata selidik itu bukan karena virus atau apapun, tetapi karena ayahnya perokok berat dan dia alergi terhadap asap rokok. Oh no. Oke pemirsa, ini merupakan jadi bahan untuk Anda memikirkan lagi bagaimana bahaya dari merokok ini. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Oke pemirsa, boleh telepon ya ke 5155111 seputar asap rokok dan bagaimana bahayanya, juga boleh tanya dokter. Tadi kita sempat membahas masalah anak-anak tadi ya, bagaimana lingkungan anak tadi. Ada titipan pertanyaan ya. Jadi sebenarnya misalnya seorang ayah merokok, kemudian dia pulang ke rumahnya dengan asap rokok yang mungkin sudah menempel di pakaiannya, kemudian dia memeluk, mencium anaknya, apalagi yang masih bayi gitu ya. Aduh, gemes. Itu gimana? Apakah ada efeknya tetap dokter atau tidak? Karena kan asapnya sudah tidak ada. Tapi kan kalau kita orang merokok, saya dari jarak sekian senti saya sudah tahu dia merokok karena baunya udah tercium khas. Nah itu bahaya nggak yang menempel di pakaian dari si ayah tersebut? Terutama sih kalau untuk anaknya itu punya alergi. Jadi kalau untuk bau-bauan tertentu dia akan merangsang alergiknya dia. Gitu. Dan itu membuktikan bahwa asap rokok itu punya partikel-partikel, dia bisa nempel. Iya. Apa yang terjadi di dalam asap rokok saat dihirup oleh seorang perokok pasti nempel juga di dalam. Aduh. Ke anaknya itu. Bukan di dalam saluran napasnya si perokoknya itu. Pada waktu dia mencium kan? Iya. Nah, itu jadi anjuran saya sih tetap kalau bisa ganti pakaian dulu, berhenti cuci tangan, gantilah pakaian Anda. Baik. Oke. Nah, ini kan kita membicarakan rokok dengan segala keburukannya, dan tidak sedikit pula bagi mereka yang mendengar yang namanya rokok bahaya seperti apa, tergerak untuk mencoba sendiri, udah mencoba itu udah niat bagus ya, mencoba untuk berhenti dokter. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ternyata banyak juga yang ngomong, berhenti tuh nggak segampang balikin telapak tangan gitu aja. Sulit katanya. Benar banget dokter Yanti. Dan sekarang apa sih kendala-kendala yang biasanya kita temui pada saat bagi mereka yang udah adiktif banget ini mau berhenti untuk merokok? Biasanya lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau dia kumpul lagi sama orang-orang perokok, ya mau nggak mau dia udah kiri kanan, kiri kiri, ya ini tawarin gitu ya ngerokok lagi. Bentengnya udah runtuh langsung. Dan ditahan dulu dokter karena sudah ada telepon. Baik, terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, jangan malu-malu. Selamat malam. Oh, suaranya kecil. Mohon maaf, mungkin di sini kami mendengarnya suaranya kecil sekali. Halo. Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Nini di Depok. Ibu Nini passwordnya kata siapa? Terima kasih Bu Nini di Depok. Langsung pertanyaannya Bu Nini. Malam, Bu Nini. Dia itu rokoknya buat jadi ya. Bangun pagi-pagi langsung merokok. Iya. Belum sarapan udah merokok. Saya udah capek ngomongnya. Ngasih tahu sampai saya pernah ketemu dengan sahabat saya setelah dokter. Dan dinasihati. Tapi sampai sekarang nggak bisa juga berhenti gitu. Baik, ibu anaknya usia. Apa saran dokter? Baik. Supaya anak saya itu bisa berhenti merokok, soalnya badannya kurus gitu. Baik, ibu usia anaknya berapa sekarang, Bu? Umurnya 22 tahun, Dok. 22 tahun. Oke, dokter cukup pertanyaannya ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Baik, Ibu nanti akan dijawab ya. Terima kasih sekali pertanyaannya bagus sekali ini. Ini curhat hati seorang ibu ya. Benar. Saya ngerasa dia benar-benar itu khawatir nih bagaimana dokter. Jadi yang paling bagus adalah dengan yaitu niat. Pertama adalah niat. Niat ya. Yang kedua dia juga berusaha dia menghindari lingkungan yang perokok. Ya. Atau nanti ada juga beberapa pengobatan pengganti dari rokok. Itu ada beberapa. Tapi kalau saya pikir mengganti dengan pengobatan sama beli rokok lebih jauh murah beli rokok. Benar. Pengobatan itu nggak murah ya? Pengobatan itu tidak murah. Nah sekarang kita mulai masuk langsung menjawab pertanyaan dokter itu ya, selain niat dan menggantinya dengan pengobatan rokok. Dan pengobatan rokoknya seperti apa dokter? Itu ada obat yang minum, ya. Di situ nanti akan kemana sebaiknya mereka-mereka yang ingin berhenti merokok ini? Biasanya ada klinik berhenti merokok. Sekarang klinik berhenti merokok itu kalau di tempat saya di Rumah Sakit Persahabatan itu ada. Pemirsa Rumah Sakit Persahabatan ya, klinik berhenti merokok. Klinik berhenti merokok. Di situ nanti udah lengkap dengan dokter-dokter dari dokter parunya, ada psikiaternya, ada orang penyakit dalamnya. Mungkin kalau dia ada hubungannya sama anak, mungkin ada dokter anaknya juga bisa. Baik, jadi semua terlibat langsung di situ. Sebaiknya mungkin anaknya segera dibawa ya Ibu ya. Klinik berhenti merokok. Nanti dokter Budi Antarista akan membantu bagaimana cara berhentinya. Tapi memang benar adanya Bu, ternyata seperti tadi yang saya bilang dan ternyata penelpon juga mengatakan begitu, mencoba meminta orang untuk berhenti merokok nggak segampang membalikan telapak tangan. Nah, ternyata ada yang dirasakan oleh si perokok ini kan sampai yang mirip-mirip kayak orang ini Dok, narkoba kan, jadi sakau dan segala macamnya gitu. Itu terjadi seperti itu? Iya, mereka sudah adiksi. Jadi ketergantungan. Baik. Adiksi dan ketergantungan. Kita melihat dulu mungkin supaya agak segar ya. Melihat Superfood Info kita ya berikut ini ya. Kita saksikan Superfood Infonya berikut ini. Ini dia. Buah-buahan sangat penting untuk para perokok, terutama buah yang satu ini. Jeruk adalah salah satu jenis buah yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin B6. Selain itu, jeruk juga memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Jeruk juga memiliki kandungan antihistamin yang cukup tinggi. Semua bahan-bahan ini bisa membantu proses pengolahan oksigen dalam paru-paru. Bahkan konsumsi jeruk secara rutin dapat membersihkan paru-paru dari berbagai macam radikal bebas. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Tadi menarik, sebelum iklan tadi kita udah melihat ada makanan jeruk terutama itu bisa membantu bagi mereka yang suka sekali dengan rokok itu untuk ya sedikit memberikan refreshment antioksidan ya kan, antioksidannya tadi. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang makanan itu pasti diikuti dengan healthy lifestyle yang lain, yaitu olahraga ya dokter ya. Nah, kalau untuk spesifik mereka yang rokok ya Dok ya, udah yang parunya payah banget lah ya, itu olahraganya seperti apa yang dianjurkan? Olahraga yang terbaik adalah yang punya efek terhadap pernapasan. Berenang. Berenang, ya. Atau dia olahraga napas yang mungkin banyak, ada senam senam terak. Atau jadi kalau treadmill nggak mungkin kuat ya dia pastinya. Jangan suruh lari. Jangan suruh lari nanti pasti dia nggak akan kuat. Jadi berangsur-angsur nanti kita perkuat untuk
napasnya dan di suatu ketika dia kembali berlari ya, karena kan dengan berlari juga kan merangsang dia mengkonsumsi oksigen lebih banyak. Oke dokter, dari semua itu kalau orang yang ingin berhenti merokok, kira-kira itu apa sih kelihatan efeknya itu seperti apa berhentinya, dan mungkin bagaimana caranya supaya dia mengalami masa-masa sulit untuk berhenti merokok itu kan itu penting banget ya kan, masa transisinya itu. Pasti ada fase dia nagihnya, fase nagihnya itu tergantung dari kekuatan dari psikologisnya dia. Baik. Perlu nggak ke psikiater kalau kayak begitu dok? Bisa. Ke psikiater bisa, ada beberapa psikiater memberikan hipnoterapi. Nah, hipnoterapi untuk bisa. Anda yang berhenti merokok. Bisa dicoba ya, kan segala macam usaha. Salah satunya ada lagi. Iya, jangan lupa ya tentang rokok ya. Bagus juga tuh, baik. Jangan lupa untuk bayar iuran bulanan dan sebagainya. Iya, agak lebih mahal sih ya dok ya. Oke, nah kalau misalkan dari semua pembicaraan yang kita bahas dari depan nih sampai ke belakang sini, dokter, kalau misalnya dokter boleh merecap dari semua pembahasan kita malam hari ini seputar merokok dan do's and don'ts-nya bagaimana dokter? Jadi kalau kita usahakan jangan sampai menjadi seorang perokok, karena rokok itu sebenarnya nggak ada manfaatnya dalam tubuh. Dan bagi orang yang di sekitar kita pun juga menjadi bahaya buat mereka, karena hak mereka untuk mendapatkan udara yang bersih, tidak ada polusi asap rokok. Baik dokter Budi, saya sebelum tutup masih mau ngobrol sebentar dengan Abdi. Jadi kalau di pojok ke sana, kamu mendapatkan apa sih yang sudah kita perbincangkan malam hari ini? Kira-kira apa yang bisa kamu tarik kesimpulan mungkin sebagai seorang selebriti penyanyi di dunia entertain? Kira-kira apa harapan kamu juga ke depan mengenai karir dan juga mengenai rokok? Yang aku dapat sih semakin bertambah informasi dampaknya, bagaimana cara menanggulanginya secara medis maupun secara psikologis. Harapan aku sih ke depannya ya, pertama bisa lebih sayang lah sama dirinya sendiri, dan bisa lebih melihat objek nyata di sekitar, jadi lebih gampang menyadari dampaknya seperti ini, yang tidak merokok seperti ini, lebih real melihat gitu kan. Lebih tahu ya. Dan yang paling penting sih berharap banget ya buat pemerintah sih, governmentnya untuk lebih care, undang-undangnya lebih dipertegas biar lebih bagus lagi. Setuju, undang-undang dipertegas. Terima kasih, sukses juga buat karirnya. Nanti kamu akan bernyanyi pastinya. Oke pemirsa, terima kasih sekali yang selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu. Sebelum tutup mungkin ada quotes Dokter Rahma. Betul, quotes kita malam hari ini adalah kenapa harus kita menyiksa diri kita sendiri dengan asap rokok. Ingat, dengan merokok kita mengkhianati orang-orang yang mencintai kita dengan mempercepat kematian. Cintailah paru-paru Anda dan tubuh Anda. Berhentilah merokok sesegera mungkin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.